Untuk malam hari ini ada edisi spesial insyaallah ta'ala, yaitu membantah sebuah video pendek yang berseliweran atau bergentayangan beberapa hari ini, terutama di medsos saya, dengan judul khususnya sikap yang adil terhadap Ibnu Taimiyah. Ya, karena ini berkaitan dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita kaji beberapa tahun lamanya istilahnya, dan ini dalam rangka juga ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, dan juga dalam rangka melaksanakan firman Allah, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas mana jalan-jalan al-mujrimin, ya, orang-orang yang menyimpang, yang sesat, menyesatkan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW juga pernah bersabda, man radda an irdi akhi raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya di dunia tentunya, maka Allah akan selamatkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Ini kalau sesama muslim, orang biasa saja, itu fadilahnya, apalagi membela kehormatan para al-ulama. Ini bukan fanatik atau meyakini Syekhul Islam itu maksum dari kesalahan seperti yang disangkakan oleh oknum-oknum tersebut. Ya, namun sekali lagi ini difa'an anil haq, membela kebenaran, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Kata Allah, agar orang yang hidup, hidupnya di atas keterangan yang jelas, dan binasanya orang yang binasa di atas keterangan yang jelas. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dan sudah insyaallah kita pahami bersama, ar-rad 'alal mukhalif min manhajis salaf, membantah orang yang menyimpang termasuk manhaj as-salaf. Maka biidznillah ta'ala kita akan mencoba untuk meluruskan yang bengkok dari pernyataan yang dia sekali lagi sebetulnya ingin mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah akidahnya sesat, itu intinya. Ya. Maka sekali lagi kita akan bantah dengan referensi dan hujjah yang al-bayyinah, dan ini juga mengikuti jejak para ulama yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil. Tugas mereka menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim, wa intihalal mubtilin, membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan juga menyingkap takwilnya orang-orang yang jahil. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dia membawakan ucapan seorang yang dinamakan An-Nabhani. Ini ringkasnya saja. Yang mana dia mengatakan dalam kitabnya Syawahidul Haq ala al-istighasa bi sayyidil khalq, tentang istilahnya bolehnya istighasa kepada Rasulullah SAW. Sang Nabhani mengatakan bahwasanya Syekhul Islam itu seperti lautan. Awalnya kayaknya zen, tapi ada tapinya. Lautan itu terkadang mengeluarkan mutiara, terkadang mengeluarkan batu, terkadang juga mengeluarkan bangkai dan kotoran. Ini sebetulnya ini intinya, Kemudian sang filsafat mentafsirkan itu maksudnya akidahnya Syekhul Islam itu sesat, dan membawakan juga kitab Aqidah Wasithiyah
dan dengan syarah Syekh Muhammad bin Utsaimin yang dikatakan sesat akidahnya tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 poin penting yang perlu kita sampaikan. Ini sekedar ringkasnya saja. Kalau mau diperpanjang bisa sampai subuh. Ya, antum lihat bahannya saja seperti ini. Ya. Baik, kita sekali lagi tidak membantah kecuali bil hujjah wal bayyinah. Yang pertama berkaitan dengan siapa itu An-Nabhani yang dijadikan patokan oleh sang akidah filsafat sampai pun dia mengatakan ya tidak sepantasnya Ibnu Taimiyah dikatakan Syekhul Islam. Ya, maka yang pertama kita bahas kalau bahasa Surabayanya sopo Nabhani ini. Paham ya? Ya. Yang kedua tentang gelar Syekhul Islam untuk Ibnu Taimiyah. Dan yang ketiga membantah tuduhan dusta Ibnu Taimiyah sesat akidahnya. Itu 3 poin penting yang perlu kita sampaikan. Ya, maka kita sampaikan bitaufik minallah. Poin yang pertama, sopo Nabhani iki. Siapa An-Nabhani yang menggambarkan Syekhul Islam itu seperti tadi. Ya, lautan namun mengeluarkan apa? Kotoran dan bangkai. Kita katakan pertama kali, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang muncul dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Dan kita katakan iyyakum wal kadzib fa inal kadzib yahdi ila al fujur wa inal fujur yahdi ila nar. Hati-hati dari kedustaan, karena kedustaan mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada api neraka. Namun memang sunnatullah, siapapun yang mendakwahkan tauhid, al-aqidah sahihah, pasti akan mendapatkan cacian, tuduhan-tuduhan dusta. Jangankan orang biasa, para anbiya. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah kepada tauhid, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah Rabb kalian. Tidak ada sembahyang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kaum Nabi Nuh? Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaum Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya kami tidaklah melihat wahai Nuh kecuali dalam kesesatan yang nyata. Rasul pertama ketika dakwah tauhid, ketika munculnya penyembahan kepada wali limo, ya, beliau dakwah tauhid dikatakan apa? Sesat. Tidak aneh kalau ada yang dakwah tauhid sekarang juga dikatakan sesat, ya, akidahnya seperti bangkai dan kotoran tadi. Nabi Nuh saja dikatakan apa? Fi dhalalin mubin. Demikian pula Nabi Hud, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan ingatlah ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, beliau berkata, wahai kaumku, ibadahilah Allah Rabb kalian. Sesungguhnya tidak ada sembahyang hak bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya juga membalas mengatakan, qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Sesungguhnya kami, kata kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaum Ad, dari orang-orang kafir tersebut, kami menganggap dirimu dalam kebuduhan dan dalam kedustaan ataupun juga tadi kesesatan. Naudzubillahi min dzalik. Ini saja para anbiya dituduh seperti itu. Apalagi selain para al-anbiya. Dan itulah yang juga dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda ahlil bid'ah, mereka mencaci maki ahli al-athar yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, dengan sunnah Rasul, dan mendakwahkan akidah dan sunnah Rasul tersebut. Taib. Alhamdulillah, para ulama sudah mencukupi kita untuk membantah orang-orang tersebut. Di antaranya tadi kitab Syawahidul Haqqi alal istighasa bi sayyidil khalqi oleh An-Nabhani sudah dibantah oleh ulama dalam kitab yang berjudul Ghayatul Amani Firrat Alan Nabhani yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allama
Abil Ma'ali Mahmud Syukri Al-Alusi yang wafat tahun 1342 Hijriah. Kurang lebih 100 tahun yang lalu, ya. Penulis meninggal dunia rahimallahu taala. Ada 2 jilid. Ya, 1 jilidnya saja ini sudah dengan fahrasnya 645 halaman. Ini 2 jilid. Jadi berapa halaman kurang lebih 2 jilid? Iya, ini bagi akidah filsafat tadi silakan membaca buku ini. Nah, kita mau bacakan beberapa rekomendasi ulama tentang kitab ini dan juga bantahan, ya, dan bagaimana hakikat sebenarnya An-Nabhani yang menggambarkan tadi Ibnu Taimiyah kayak lautan yang mengeluarkan bangkai dan kotoran. Kita bawakan dari ini ditulis oleh pentaklid. Qalu fil kitab, para ulama berkata tentang kitab ini. Di antaranya Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridha yang wafatnya 10 tahun sebelum kemerdekaan. Berarti tahun berapa? 1935. Ya, beliau meninggal di Kairo, di Mesir. Ini termasuk salah satu ulama Mesir yang masyhur. Ya. Taib. Kata Asy-Syaikh Muhammad Rashid Ridha rahimahullah ta'ala, kitabun mu'allafun min sifraini kabirain. Kitab ini, Ghayatul Amani Firrat ala Nabhani, itu kitab ada 2 jilid yang besar, ya seperti tadi, kurang lebih 1000 lebih halamannya. Li ahadi ulama Irak, karya salah satu ulama negeri Irak. Al-Mukanna bi Abil Ma'ali Al-Husaini As-Salami Asy-Syafi'i, yang dikenal atau kunyanya Abil Ma'ali Al-Husaini, keturunan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, masih ahli bait, cuma nggak ada gelar Habibnya di sini. Taib, Asy-Syafi'i, tapi mazhabnya Syafi'i, ulama Syafi'iyah, ya, abad ke-14 Hijriah. Radda fihi ma ja'a bi An-Nabhani fi kitabihi Syawahidil Haq. Imam siapa namanya tadi? Al-Alusi, ya, Mahmud Syukri Al-Alusi. Beliau membantah dalam 2 jilid kitab ini apa yang diajarkan oleh An-Nabhani dalam kitabnya Syawahidil Haq. Kata beliau, minal jahalat, membantah kejahilan-kejahilan dalam kitab Nabhani tadi, wa nukulil kadhibah, nukilan-nukilan yang dusta, wal ara as-sakhifah, pendapat-pendapat yang lemah, wad dalail al-maqlubah, pendalilan yang dibolak-balik, fi jawazil istighasa bi ghairillah, yang mana dia membolehkan istighasa kepada selain Allah. Ya, gambarannya sudah jelas siapa iki apa? Nabhani itu. Nah, wa ma ta'adda bi tauru min sabbi a'immatil ilmi, dan lebih parah dari itu juga dia apa? Ya, mencaci maki para ulama-ulama ilmu wa ansari sunnah, para pembela sunnah, ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah caci maki. Nah, meskipun juga dikatakan alim, cuma tapinya tadi yang nggak enak. Ya, kalau tapi masih taib ila anqala. Kemudian Syekh Muhammad Rashid itu berkata lagi, wa fi hadzal kitab mala usi minal fawaid al ilmiyah fi tauhid. Dan dalam kitab ini ada banyak faedah ilmiah, terutama tentang tauhid, tentang al hadis, wal fiqh, wal adab, wa ghairi dzalik. Ini referensinya dalam Majalah Al-Manar edisi 12 halaman 785. Kemudian yang kedua, ulama besar abad ini juga Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Hilali, ya, dari Maroko rahimahullah taala. Beliau mengatakan Ghayatul Amani Firrat ala Nabhani li muallifi al-alim as-salafi Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi rahimahullah, wa hadzal kitab min anfasil kutubis salafiyah. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali, kitab Al-Ghayatul Amani ini, ya, milik al-alim as-salafi, ya, seorang alim salafi yang bernama Mahmud Al-Alusi dari Baghdad, ya, rahimahullah. Kitab ini termasuk kitab salafiyah yang sangat berharga. Jadalal mubtadiin minal mutasawwifah. Beliau mendebat, membantah alil bid'ah dari kalangan tasawuf. Ya, dari sini antum tahu gambaran siapa Nabhani ini.
syaddada alim al-khanat, dan beliau sangat keras tegas dalam membantah biibaratin balighah, dengan redaksi-redaksi sastra. Bahasanya bahasa sastra. Ka'annaha uqudul juman fi ajyadil hisan. Beliau gambarkan buku ini seperti mutiara-mutiara yang indah yang dikalungkan di kuda-kuda yang sangat berharga. Fihi minal mut'a wal fawaid, di dalamnya banyak kenikmatan, wal fawaid, faedah-faedah, ma yaqil nadhiru fil kutub, yang jarang ditemukan dalam kitab-kitab yang lain. Sekali lagi, kitab ini direkomendasi ulama-ulama diantaranya dari Mesir sana, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Baik. Kemudian sekarang kita baca ucapan dari penulis Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi rahimahullah ta'ala. Amma ba'd faqad wasala ilayya fi akhir Rajab al-Farad sana 25 wa 300 wa alf. Telah sampai kepadaku pada akhir bulan Rajab, seperti sekarang ini kurang lebih bulan Rajabnya, tahun 1325, lebih dari 100 tahun yang lalu. Min hijrah, kitabun qad istamala ala buhtanin azim. Kata beliau, telah sampai kepadaku sebuah kitab yang mencakup kedustaan yang sangat besar, wa udulin anisratin mustaqim, di dalamnya ada penyimpangan dari jalan yang lurus. Allafahu ba'dul jahala, ditulis oleh sebagian orang yang jahil, limusadamatil haq, untuk menentang kebenaran, wa mu'aradati shawab bil khata'al mutlak, dan menentang kebenaran dengan kesalahan yang mutlak, wa munaqadati majad bi Rasulullah, dan menentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau para anbiya wa rasul, wa sadahat bihi al-kutub al-munazzalah, yang menentang apa yang dijelaskan oleh kitab-kitab Allah yang diturunkan, wa dallat alih dalail al-qat'iyah, yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang sangat terang benderang, wa huwa tauhidullah. Dia menentang apa? Tauhidullah, wa ifradu bi khasaisir rububiyah, tentang masalah mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah, wa takhsisu bil iltija ilahi, tentang masalah bersandar hanya kepada Allah semata. Artinya menyimpang dari ajaran tauhid dengan tadi judulnya saya jelas, membolehkan istighosah kepada apa? Minta pertolongan kepada Rasulullah alaihi wasallam. Secara siklus saja Rasul beristighosah kepada Allah, istataghisuna rabbakum fasajaba lakum. Baik, ini gambaran secara global tentang sopo iku Nabhani. Baik. Kemudian kata Syekh lagi, fa inna amsalan Nabhani al-mu'ridin anil haqqil muttabin li ahwaihim. Sesungguhnya semisal Nabhani yang berpaling dari kebenaran mengikuti hawa nafsu, mereka katsiruna fil aqtar wal bilad. Banyak yang semisal dengan orang seperti ini di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal dalailul haqqi wadihah jaliyah. Padahal kebenaran sangat terang benderang. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebenaran seperti matahari yang terang benderang, semua mata bisa melihatnya kecuali yang apa? Buta mata hatinya. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kemudian dibawakan oleh Syekh Mahmud Syukri Al-Alusi, penulis kitab Ghayatul Aman ini, ucapan ulama lain yang berkaitan dengan siapa itu An-Nabhani. Jadi bukan hanya penulis saja yang menyatakan sesatnya An-Nabhani ini, namun juga ulama-ulama, terutama yang sejaman dengan orang tersebut. Di antara dinukil di sini ucapan qala al-fadil al-allama Sayyid Badruddin al-Halabi matta Allah muslimin bihayatihi fi kitab al-irsyad wa ta'lim. Beliau mengatakan, wa min syani'i maqalatihim fil Islam qauluhum inna nabiyya sallallahu la yakhlu minhu zamanun wala makan. Dan di antara ucapan orang-orang atau kelompok-kelompok yang sesat di dalam tubuh kaum muslimin, yaitu ucapan mereka nabi itu senantiasa ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini ucapan orang-orang tersebut, di antaranya An-Nabhani ini. Kata tadi Al-Allamah Sayyid Badruddin Al-Halabi, yuriduna bidzalik annahu ma min zamanin illa wa huwa fihi maujud wa la min makan illa wa huwa fihi maujud. Yang maknanya senantiasa nabi di setiap zaman itu ada. Nabi Muhammad maksudnya.
Dan di setiap tempat itu ada. Gimana menurut antum? Waras yang mengatakan seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata tadi Al-Allamah Said Badruddin Al-Halabi qala hafizallah, hadhil maqalah syani'ah lam naraha li ahadin minal mutakallimin al-mutaqaddimin min wal mutaakhirin. Ucapan yang sangat buruk ini tidak pernah didapati. Mulai dari yang dulu sampai yang terakhir. Wala ra'ayna fi kutubil aqaid, enggak ada dalam kitab-kitab akidah as-salafiyah. Wala kunna nadhun ahadan yaqulu hadhil maqalah syani'ah. Tidaklah kita mengira ada orang yang ngomong seperti ini. Innama dzakara asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani Al-Bairuti. Namun ucapan tadi itu disebut oleh tadi Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani yang dipakai patokan oleh apa? Sang akidah filsafat menilai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian dibahas lagi di sini. Orang-orang ini sebetulnya komunitasnya kepada wahdatil wujud. Ditambahkan sini, inna Nabhani hada akhadha maqala tauhid min alil ittihad wal hulul. Nabhani ini mengambil ucapannya tersebut dari pengikut al-ittihad wal hulul, wahdatil wujud dan apa? Al-hulul. Qala Abdul Karim Al-Jili, di antaranya seorang yang bernama Al-Jili, ketika membahas tentang kul huwallahu ahad. Kata dia, inna huwa min qauli kul huwallahu ahad raji ila dhamil khitab al-mustatir fi kul al-muqaddar bi anta. Maksudnya kul huwallahu ahad, kalau kita orang muslim dan ini yang hak, katakan dia yaitu Allah yang maha apa? Tapi kalau menurut kelompok wahdatul wujud, golongannya Nabhani ini, yang maknanya kul huwallahu ahad adalah kul anta wahai Muhammad adalah Allah yang maha esa. Kul anta, huwa di situ maksudnya kul anta. Paham? Ya, sekali lagi alhamdulillah kita masih dikasih apa? Taib, alhamdulillah. Taib, ini secara global pendapat ulama tentang siapa An-Nabhani.